Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Pak Rifai dari SMA Negeri 13 Palembang. Tadi sudah WA juga dengan Pak Ridwan, kepala sekolahnya. Kami sebenarnya ingin menyampaikan program kegiatan lomba dan lain-lain, dan juga tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan Polda bagian Intelkam bahwa di antara 3 dosa besar pendidikan itu ada bully, radikalisme, dan kekerasan seksual. Ada satu yang menjadi atensi mereka, yaitu radikalisme, Pak. Tapi itu nanti kita bahas lah next. Sekarang kita mau bahas dulu prestasi di SMA Negeri 13 Palembang ini. Nah, bersama kita ini ada Pak Rifai beserta 3 murid-muridnya. Silahkan dijelaskan Pak Rifai. Perkenalkan dulu deh, sambil saya deketin biar tambah enak lihatnya. Ini Pak Rifai selaku Kepala ICT. Ya, itu perkenalan dulu Pak. 13 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Ahmad Rifai, MKom dari SMA Negeri 13. Kebetulan menjadi guru informatika di SMA Negeri 13 Palembang. Untuk masa kerja sudah sangat lama Pak, dari 2004 sampai ke 2025. Siap. Ya, di sini kami membawa anak-anak kami. Ini pertama itu Abdurrahman. Ini kelas 12 P4G. Kelas 12 P4 ya? Iya. Di sebelahnya adalah Sabrina. Ya, benar. Sabrina Ramadhani. Sabrina Ramadhani dari kelas 12 P4C. Oke. Di sebelahnya ada Nabila Widyasuti dari kelas 12 P4B. P4B. Mereka ini adalah anak-anak yang memiliki prestasi di bidangnya masing-masing. Tentu ini sebuah kebanggaan kita di SMA Negeri 13 Palembang. Walaupun sekolahnya ini di bandara Pak ya, agak ujung ya, tepian bandara kalau istilahnya di kita. Namun kami ini SDM-nya banyak juga diterima di perguruan tinggi ya, karena prestasi Pak. Sudah banyak juga di alumni, terutama di UI itu sudah ada di beberapa universitas yang ternama di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan, khususnya Unsri. Di sebenarnya kami ini kalau untuk eskul ini ekstrakurikuler ya, yang memiliki prestasi ini cukup banyak sebenarnya Pak. Namun ini hanya sebagian kecilnya saja yang kami sampaikan. Harapan kami mungkin ke depan SMA Negeri 13 ini terus banyak memiliki prestasi, terutama di bidang prestasi akademik dan prestasi yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anang Purnomo Kurniawan sebagai Kepala Seksi Peserta Didik SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Ya, adik-adik, perkenalkan bahwa tugas pokok dan fungsi kami yaitu pembinaan minat bakat kreativitas siswa, termasuk juga penanganan kasus-kasus permasalahan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita menemukan 3 talenta, 3 mutiara-mutiara yang akan terus menjadikan SDM unggul, mudah-mudahan menjadi pionir generasi emas, dan kita berharap bisa mengimbaskan pada kawan-kawan yang lain. Saya mulai dengan Nabila nih, yang paling energik kayaknya nih. Oke, ini Nabila, silahkan perkenalan singkat, apa prestasi yang dicapai, terus harapan ke depannya mau bagaimana? Perkenalkan, nama saya Nabila Widyasuti. Untuk prestasi yang pernah diraih, kalau misalnya di luar sekolah, saya pernah menjuarai lomba karya tulis ilmiah nasional di Universitas Diponegoro sebagai best paper. Terus dapat Olimpiade Fisika, dapat medali emas. Dan kalau untuk prestasi di sekolah, alhamdulillah selama 3 tahun ini mendapatkan juara 1, dan juga sekarang mendapatkan eligible 1, dan juga saya juga aktif berorganisasi di OSIS sebagai seksi bidang English Club. Oke, cita-citanya nanti mau jadi apa, Nabila? Kalau aku
kemarin aku pengen jadi dokter sebenarnya, tapi sekarang aku berpikir lagi gitu, aku sebenarnya sukanya di mana. Ternyata aku lebih suka kayak hal yang berbau tentang research gitu. Jadi aku berubah alih ke teknik informatika, dan aku pengen jadi, kalau nggak masuk ke ranah AI, aku pengen mengembangkan suatu AI gitu. Jadi aku pengen bekerja di suatu industri yang berkontribusi di dalam pembentukan AI gitu sendiri. Oke, sip, mantap. Riset dan teknologi. Iya, ya, semasukan nih Pak, sama-sama IT kita Pak. Yang kedua, Sabrina. Ya. Silakan Sabrina. Ya, perkenalkan saya Sabrina Ramadhani. Saya kalau di luar sekolah itu mempunyai prestasi yang pertama menjadi Green Ambassador itu di wilayah Sumsel. Green Ambassador apa? Itu Green Ambassador mencakup ini ke di bawah naungan Kementerian Lingkungan. Duta Lingkungan. Duta Lingkungan. Nah, oke, siap. Terus untuk di luar itu kemarin dari perwakilan Sumatera Selatan, Sabrina dikirim ke Kalimantan. Oh, ke IKN Kalimantan dong? Tengah. Udah ke IKN? Iya. IKN itu Timur Tengah ya? Kalimantan ini Timur. Tengah kemarin, Palangkaraya, Oh, Sabrina. Palangkaraya. Oh, deket Malaysia. Palangkaraya itu Bisa jadi ya, Pak? Palangkaraya. Iya, naik bis kan ya? Ke Kucing ya? Iya. Oke, terus? Itu mewakilin cuman 2 orang dari Sumsel, Sabrina sama Jesselyn dari anak Ngapain di IGS. Itu kemarin kami sosialisasi sama anak-anak sekalian dengan masyarakatnya untuk mengedukasi lingkungan, kesehatan lingkungannya Jadi gimana. dibiayai Kementerian Iya, Lingkungan benar. Hidup. Itu 2023 Pak, 23 atau 22 kemarin. Aku sudah jadi kasih, enggak dengar aku. Ya, mungkin enggak terlewat gitu. Iya, iya, saya enggak diekspos nih. Oke, apa jadi kesimpulannya dari acara itu? Kemarin ikut HKN juga di sana, Hari Konservasi. Oke. Itu dinaungin sama BKSDA kemarin, dibiayain juga. Satu orang lagi dari mana? Katanya 2. Iya, Jesselyn dari Oh, si IGS. Jesselyn dari GS ya, dia sampai ke luar negeri ya? Iya, benar. Mewakili Indonesia ya. Kamu bareng sama dia tuh. Iya. Tahu kalau aku cerita Jesselyn itu ya. Green Youth apa gitu. Iya, benar, Green Youth Movement. Iya, terus lanjut. Untuk dalam lingkup sekolah, Sabrina prestasinya organisasi Bujang Gadis itu dapat Gadis Lingkungan sama Duta Anti Perundungan. Duta Anti Anti-bullying. Perundungan. Oke. Siap, Terus siap, yang kedua ikut organisasi LKS, terus ikut OSIS juga di 2 tahun ikut OSIS. Untuk kelas 10 jadi anggota, kelas 11-nya ikut seksi bidang Bujang Gadis. Kelas 12 nggak boleh lagi. Nggak boleh. Karena mereka sudah fokus untuk perguruan tinggi, Pak. Untuk masa depan, Pak. Oke, terima kasih Sabrina. Iya, Oke, sama-sama. yang ketiga ini ada Abdul Rahman. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Evanwari dari kelas 12 P4G. Untuk prestasi saya sendiri di luar, di mana saya mengikuti Putra Putri Nusantara di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah saya menang di kategori intelijensia dari kategori intelijensia. Terus untuk di Olimpiade les saya menang di semifinalis dan juga finalis Olimpiade untuk biologi dan juga matematika. Iya. Untuk di sekolah, alhamdulillah saya tetap menjadi juara 1 dari kelas 10 hingga kelas 12 semester 1. Kemudian untuk organisasi yang saya ikuti, yang pertama saya mengikuti OSIS pada kelas 10, yang kedua yaitu mengikuti Eskul Bujang Gadis, dan saya diamanahkan sebagai Bujang Intelijensia Semantilas pada tahun 2022. Dan yang ketiga Eskul Rohis. Di sana saya menempuh banyak sekali pelajaran-pelajaran keislamian dari Rohis. Oke. Untuk cita-cita saya sendiri yaitu untuk menjadi seorang dokter, di mana saya ingin menyembuhkan orang-orang yang sakit dan juga tidak mampu membiayai kehidupan mereka. Maka saya akan menolong dan memberikan kesehatan secara gratis apabila mereka memerlukannya. Siap, mantap. Langsung pengen sakit semua ya. Oke, makasih Rahman ya panggilannya. Saya pengen balik ke Nabila lagi deh nih, berdua aja nih video masuknya nih. Katanya pengen keluar negeri. Oh iya. Kampus mana yang diincar? Kalau aku sebenarnya lagi ngincar scholarship Global Korean
scholarship atau biasa dikenal dengan GKS. Aku lagi ngincer, aku sebenarnya pengen nyoba 2 jalur, yaitu MC track, jalur kedutaan ataupun jalur universitas. Di jalur kedutaan sendiri kan kita harus ngambil 3 kampus, dimana ada Type A sama Type B. Di Type A aku bakal ngambil Seoul National University sama KAIST, Korean Advanced Institute of Technology. Terus untuk Type B-nya aku bakal ngambil Postech. Tapi kalau misalnya aku dapatnya kalau misalnya nggak lulus MC, kita bisa ikut University Track, jalur dari universitasnya sendiri. Itu nanti kita bisa yang namanya apply ke salah satu universitas Type B, dan aku bakal apply di Postech, di Computer Science Engineering. Mantap. Itu harus ini ya, harus pinter bahasa Inggris ya? Iya, jadi bahasa Inggris dan matematika. Bahasa Inggris dan matematika kunci ya Pak ya. Oke, sekarang pakai bahasa Inggris. What you prepare for scholarship? Please explain. Actually, now I already prepare for the IELTS test. I've already have a plan to take the IELTS test on April or May. And I expect that I can reach about 7.5 or 8 overall band of IELTS test. I hope that's so. And I already prepared for my essay, like personal statement, study plan, and recommendation letter from the principal of Semantilas. That's all that I prepare for the scholarship. Mantap, luar biasa ya. So what's the experience that you have to the challenge, tantangan yang dihadapin today? Apa sih dalam belajar bahasa Inggris yang sedemikian susahnya? Susah lo nyari band 7,5 tuh. Actually now I'm not at the band 7 overall. I already at band 6 for overall IELTS test. But the things that I do for improve my IELTS score, I always practice. When it comes to reading, I always read a BBC news. Berita bahasa Inggris. Next, lanjut. And for listening, I always listening to some podcast that give us an advice to get a high overall IELTS band score. And for writing, I always read some essay that related to some researches that I interested on it. And for speaking, I always try to speak, like use CAI to talk in English and others app. But other challenge that I face towards to get the scholarship, actually I'm a bit concerned about my personal statement, because I need to search more about myself to get know and to make the scholarship founder to be interested to me to give the scholarship to me. Oke, mantap. Ini setengah roaming saya Pak. Gila, ini setengah roaming. Makasih Nabila. Saya pindah dulu ke Rahman deh biar enggak tambah roaming nih. Rahman kan tadi bagian spiritualnya ada concern ke sana ya. Kalau Nabila tadi lebih ke arah akademis lah ya. Oke lah ya, kita ada multiple intelijensi nih. Kira-kira dari Rahman saya pengen tahu nih, apa sih yang perlu disiapkan untuk menghadapi tantangan radikalisme. Radikalisme itu adalah bentuk dari kecerdasan spiritual yang disalahgunakan. Jadi mungkin pemahaman tentang keagamaan, tentang spiritualis setengah-setengah, kemudian mendapat doktrin yang tidak pas, sehingga bisa menghancurkan, menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI, Pancasila, sebagai ideologi negara. Itu apa tanggapan Rahman? Menurut saya sendiri, untuk spiritual itu kita kan sesuai dengan pandangan dan agama kita masing-masing. Kita tidak bisa memaksa kehendak kita sendiri kepada orang lain. Dimana untuk saya sendiri, cara menanggulangi radikalisme dengan cara kita harus mengetahui bagaimana sih kewajiban kita kepada Tuhan. Terus bagaimanakah peran kita sebagai orang yang memahami agama dalam menyebarkan agama-agama Islam kepada orang yang perlu berbelajar banyak dengan kita. Kita tidak perlu menunjukkan betapa hebatnya kita dalam pelajaran agama, tetapi melainkan kita harus meluruskan pandangan mereka yang awalnya itu tidak benar menjadi benar. Iya, mantap deh. Mudah-mudahan semakin bertahap ya. Sekarang balik ke Sabrina. Oke, saya pengen tentang generasi strawberry, Gen Z ya.
Gen Z itu generasi strawberry, di luar terlihat bagus, menarik, tapi dia lembek di dalam, mentalnya katanya lemah. Iya kemarin. Orangnya selalu instan ya. Tapi dia kreatif, inovatif, punya banyak pengen tahu, tapi dia suka mudah menyerah, gampang merajuk bahasanya, terus mungkin tidak tahan banting seperti kami generasi sebelumnya yang hidup dengan kondisi sarana prasarana yang jauh dari teknologi. Nah, gimana kamu menyikapi generasi strawberry kalau menghadapi persaingan global, di mana kita menghadapi tadi Nabila juga sudah membandingkan dengan secara global ya, bagaimana persaingan sangat ketat. Itu untuk menyikapi mereka-mereka yang kayak kata Bapak tuh lembek gitu ya. Nggak punya mental juang, Iya. dignity-nya nggak ada. Itu biasanya dari personal Pak. Biasanya dari diri sendiri itu nggak semua anak Gen Z, anak Gen Z itu lembek. Tapi ada juga yang anak Gen Z-nya tuh yang kayak Nabila kan contohnya itu agak kuat kan. Punya motivasi dan emang benar-benar pintar kan. Itu emang kebanyakan Gen Z itu sebenarnya nggak semuanya itu 100% dari semua orang tuh lembek Pak. Kayak contohnya kalau di sekolah ini mungkin 80%-nya itu kuat-kuat semua, pintar-pintar semua kan. Cuman emang ada beberapa orang yang kayak gitu, yang lembek atau yang kalau disenggol dikit nangis gitu kan. Bener. Nah itu untuk menyikapinya tuh sebenarnya kita tuh harus mendorong kesadaran dia tuh harus kita gotong royong untuk nyikapi dia tuh bareng-bareng, biar mereka tuh semangat kan. Biar mereka tuh yang lembek tadi tuh jadi punya motivasi dari kita yang udah tahan banting nih dari yang sebelum-sebelumnya gitu Pak. Jadi kamu berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif supaya memicu kita untuk maju bersama atau kuat sama-sama. Gitu ya. Nah, terkait dengan aksi bullying gimana nih? Saya balik ke Sabrina masih nih, karena terkait dengan Gen Z tadi. Ini rasanya di zaman medsos ini mudah nih kita saling bully, saling viral, lebih banyak saling buka aib. Iya benar. Aduh, gimana ya? Sebenarnya untuk berkurangnya media sosial itu menurut Sabrina ini nggak apa-apa sih kalau kita main HP, tapi jangan sampai kalau anak-anak sekarang tuh kan dikit-dikit langsung ngomong bla 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 misal gitu kan, langsung ngomong-ngomong yang nggak jelas untuk yang si penciptanya tadi. Itu biasanya itu kurangnya edukasi dari orang tua biasanya Pak. Dari mungkin dia ada kena mental dari orang tua, dari keluarga atau gimana kan biasanya gitu. Dia jadi ngikut-ngikut lingkup keluarga tadi keluar. Nah itu biasanya untuk keluar dia ngikut lagi dengan kawan-kawan yang suka lompat pagar lah atau suka yang tawuran lah, mungkin biasanya gitu. Untuk bullying itu juga kebanyakan kalau Sabrina nemuin di luar-luar, kalau mereka ngebully itu tuh biasanya karena lingkup pertemanan. Pertemanan gini misal, nah Sabrina sama Nabila nih bersirkel, tapi kami ini ngebully si Rahman. Nah itu biasanya penciptanya dulu nih, Sabrina atau Nabila dulu ngomong ke Rahman, nanti diikut-ikut biasanya gitu Pak sekarang. Mancing-mancing ya. Iya, itu makanya kalau sekarang tuh kayak circle Pak. Iya circle. Anak Gen Z sekarang. Itu untuk nyikapi mereka yang suka bully itu biasanya ada seseorang yang kayak dibilang pahlawan gitu Pak ya. Untuk mengasih tahu kalau perbuatan mereka tuh salah sebenarnya. Harus ada yang figur lah ya, sosok yang diteladani. Baik dari guru, orang tua, keluarga dan lain-lain. Balik ke figur tadi, saya lihat Nabila nih punya figur deh. Siapa sih Nabila yang memicu menjadi motivator utama? Kenapa begitu semangatnya belajar sampai ngejar IELTS yang begitu susahnya, sampai punya mimpi ke luar negeri, pengen ke UGM. Pasti ada satu siapa sih yang kenapa menjadikan itu sebagai role model? Kalau bicara soal role model, pertama pasti orang tua ya Pak. Orang tua dulu.
alasan Nabila bisa kepikiran buat pergi ke UGM, buat tertarik buat explore keluar untuk memperdalam IELTS itu sebenarnya ditanamin sama orang tua sendiri. Jadi orang tua Nabila sendiri tuh dari sejak Nabila SD tuh udah kayak memfasilitasi gitu. Jadi selain Nabila diajarin ilmu agama dengan dimasukin sekolah Islam, Nabila juga tuh kayak dilesin gitu loh Pak. Jadi dari SD tuh Nabila udah kumon, udah masuk junior, jadi udah les gitu, udah les musik juga. Jadi untuk nyari minat bakat gitu loh Pak. Keren. Jadi orang tua juga berperan penting dalam hal yang Nabila miliki sekarang. Dan orang tua juga selalu mensupport apapun yang Nabila pingin lakukan selama hal itu positif. Di lain sisi itu juga terkadang orang tua itu juga mempunyai kayak misalnya Nabila nih sekarang pengennya ke UGM, pengennya ke luar gitu kan, apply scholarship keluar gitu, atau masuk hal yang berbau IT. Tapi kayak orang tua juga pengennya kalau misalnya nggak lulus PTN katanya, kalau misalnya nggak lulus SMBP atau SMBT, lulus PTN lah gitu, mau disuruh coba kedinasan. Jadi sebenarnya antara anak sama orang tua itu yang penting ada diskusinya Pak, komunikasi. Jadi ada kesepakatan gitu. Jadi orang tua menghargai pendapat anak dan anak menghargai pendapat orang tua gitu. Nah, bagaimana saran kamu kepada anak-anak yang tidak seberuntung kamu memiliki orang tua yang begitu care-nya, peduli, punya quality time, love language-nya kena deh mungkin yang ini. Kalau Nabila sendiri itu sebenarnya orang tua juga berkarir ya Pak ya. Sibuk ya? Iya sibuk. Jadi sebenarnya kurang juga perhatian. Nabila juga dari sebenarnya TK, SD itu sering dijemput antar sama kakek nenek gitu. Orang tua kita tuh sebagai anak juga harus mengetahui gitu. Kalau di saat orang tua sibuk itu mereka selalu mengusahakan kita, karena Nabila sendiri tuh selalu ditanemin sama nenek sama kakek Nabila soal itu gitu. Dan orang tua juga dibalik orang tua yang sibuk itu buktinya mereka masih mau memfasilitasi kita, mencari minat bakat kita dan lain sebagainya. Jadi itu balik ke mindset anak dan bagaimana anak itu menerima suatu masukan dari orang lain yang membesarkannya Pak gitu. Jadi balik ke anak ya, apapun kondisi lingkungan keluarga pasti ada lagi yang bisa dijadikan contoh seperti tadi kakek juga bisa support ya. Mantap. Oke, Nabila terima kasih. Saya ke Rahman dulu. Rahman, di sini kita dengar di kementerian itu ada namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya bacain ya. 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. 3. Berolahraga. 4. Makan sehat bergizi. 5. Gemar belajar. 6. Bermasyarakat. 7. Tidur cepat. Saya rasa ini masih menjadi teori deh. Kebanyakan anak-anak kita ini masih menjadi kaum rebahan, dimana dia senang scroll TikTok, ngomong nggak jelas, nongkrong nggak keruan sampai pagi tengah malam. Itu gimana tuh kamu melihat teori 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini supaya bisa direalisasikan minimal di sekolah ini deh? Ini masalahnya nih tergantung kebiasaan atau budaya. Kebiasaan atau budaya apa dia? Karena apabila kita telah terbiasa menggunakan handphone, maka kita tidak akan lepas dari handphone. Tapi apabila kita dibiasakan dari kecil, disuruh membaca Al-Quran, disuruh sholat, disuruh melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, misalnya berolahraga dan juga menaati belajar dan juga sesuatu hal-hal yang bermanfaat, kita tentunya akan terbiasa dan akan melakukan terus-menerus perbuatan tersebut. Biasa dilakukan dengan cara mengajarkan anak-anak kita yang masih balita mungkin, atau juga adik-adik kita sebagai kakaknya. Kita harus menasehati dan juga memberikan dia suatu pengajaran bahwa adik, ini kita tuh harus bangun jam 7 kita sudah sekolah, terus kita harus olahraga. Karena mengapa? Karena itu merupakan untuk badan kamu sendiri, untuk biar kamu sehat. Iya. Jadi balik-balik ke pembiasaan ya. Bagaimana peran orang tua lagi balik-balik nih, Arifai. Kalau berada di lingkungan yang beruntung punya orang tua ngerti enak, orang tua itu taunya nyari duit kadang. Selesai ngasih duit selesai urusan, padahal kan enggak seperti kondisi itu. Anaknya terlupakan. Kondisi terlupakan karena diajak ngobrol tadi ya, Nabila juga mengingatkan. Oke lah, mudah-mudahan nanti 7 kebiasaan ini bisa semakin bagus. Saya sekarang ke Sabrina nih, masih nih 1-2 lagi nih. Sabrina, kita tahu ada namanya taksonomi Bloom ya, saya bacakan. Taksonomi Bloom itu tahapan literasi. Yang 1 membaca, reading. Yang kedua memahami, comprehending di sini. 3 mengevaluasi, evaluation. Mungkin setelah evaluasi menganalisis dulu, analisis, evaluasi, baru nanti terakhir ada create atau mencipta. Nah,
Ada yang mengatakan kita di Indonesia ini hanya baru tahap 1, yaitu membaca. Kita nggak ngerti kadang apa yang kita baca. Kita nggak bisa menalarkan, taunya ngapal, diajari ngapal, dan dulu ada kurikulum CBSA, catat buku sampai habis. Konsepnya nggak tahu, nggak kemana arahnya pelajaran ini. Nah, dulu tuh CBSA catat yang di papan itu. Tapi dengan mencatat itu diharapkan mengingat, kemudian memahami, baru menganalisis, mengkaji, mengevaluasi, mencipta. Nah, saya sangat prihatin ngelihat kadang-kadang ketika ngobrol masalah-masalah isu-isu yang ada di wilayah kita tuh kok banyak nggak nyambung, banyak yang senangnya having fun, yang hore-hore aja gitu loh anak-anak nih. Jadi nyari bacaan juga maunya yang enak-enak aja, mau yang drakor aja ya, nggak mau yang agak berat-berat dikit lah gitu. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya atau kearifan lokalnya. Gimana kamu nyikapinnya nih, taksonomi Bloom ini? Itu sampai sekarang emang kebanyakan gitu Pak, menurut Sabrina. Emang kayak kita Sabrina sendiri juga gitu kan. Kalau untuk membaca atau itu emang suka, cuman kita tuh emang kurang menganalisis, kurang bisa menalar. Nah itu sebenarnya balik-balik lagi kalau kita per kelompok, beda sama per kelompok. Kalau per kelompok, kalau Sabrina sendiri di kelas misal ada disuruh membaca itu, kalau per kelompok itu bisa saling ada argumen. Jadi kita saling ngangkat, kita ngevaluasi, kita juga bisa menganalisis dari per kelompok tadi. Beda kalau sendiri, menurut Sabrina itu emang kurang nangkep Pak. Kalau diskusi ya? Iya, enak diskusi. Kalau Gen Z sekarang mungkin keenakan gitu ya Pak ya mungkin. Kalau misal sendiri-sendiri itu agak susah menganalisis, menalar itu tuh kurang masuk kalau untuk membaca aja. Lebih enak kalau berdiskusi gitu. Wah, siap lah. Mudah-mudahan nanti setiap diskusi atau nongkrong-nongkrong tidak hanya yang nggak jelas, tapi setelah diskusi menghasilkan sesuatu yang berguna ya Pak ya. Pak Rifai, mungkin bisa disimpulkan Pak, kita sudah menemukan 3 contoh hebat di sini. Kami yakin masih banyak lagi. Ini membuktikan bahwa stigma SMA negeri yang kadang-kadang walaupun di pinggir, fasilitas serba terbatas. Waktu anak saya yang di IGS kesini itu sedih dia ngeliat kelasnya. Ya Allah Pak, kelasnya ini dibandingkan dengan kelas di IGS. Tapi itulah, dengan keterbatasan yang ada bisa berprestasi, ini sangat luar biasa. Silahkan Pak Rifai disimpulkan mungkin dari apa yang kita perbincangkan. Hampir 27 menit sudah nih, hampir 30 menit Pak. Setengah jam sudah kita ngobrol Pak. Dari hasil diskusi, artinya memang dari yang terkecil, hal-hal yang terkecil yang kita tidak tahu itu harus kita up, Pak. Kita up ya, meningkatkan kualitas, kompetensi. Walaupun kondisi saat ini SMA Negeri 13 ini kondisinya memang tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain, namun menurut kami bentuk dari kemampuan anak-anak itu tidak kalah ya, potensi ya. Iya, jadi potensi anak-anak ini sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Nabila, Sabrina dan Rahman itu benar Pak. Mereka ini artinya punya semangat juang yang cukup bagus, apalagi mereka ini masuk dalam kategori ya eligible ya. Mudah-mudahan mereka ini bisa masuk dan terus berprestasi, membanggakan nama baik sekolah. Mungkin itu saja Pak. Siap, makasih Pak Rifai. Nanti izin kita share di YouTube ya. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi peserta didik se-Sumsel, mungkin juga se-Indonesia atau dimanapun berada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit.